Shalom, damai di hati, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Priska Waluko. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 15-21. Sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu untuk tuntunan kuasa Roh Kudus bagi kami, sehingga kami selalu diberikan kerinduan untuk boleh lagi dan lagi membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu kuasailah kami terus dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman yang akan kami baca dan renungkan bersama di saat ini. Terlebih kami menjadi pelaku firman yang setia. Maka terpuji Engkau Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Kejadian 50 ayat 15-21 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan, memelihara, dan melakukan firman. Saudara-saudara yang diberkati, Homo homini lupus adalah pepatah dari bahasa Latin yang berarti manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Pepatah ini menjelaskan tabiat manusia saat berbuat jahat kepada sesamanya tanpa peri kemanusiaan. Hal ini menggambarkan keadaan dunia dari masa ke masa, apalagi di zaman modern sekarang ini. Kejahatan manusia semakin tidak terkendali. Dari pemberitaan yang ada, kita bisa melihat bahwa tindakan kejahatan bisa terjadi di mana saja, mulai dari tempat-tempat publik sampai dalam rumah sendiri. Kita juga mendapati bahwa pelaku kasus kejahatan bukan hanya mereka yang berstatus sosial dari masyarakat kelas bawah, yang mungkin berbuat jahat karena hidup miskin, pengangguran, tertindas, dan tidak berpendidikan. Tetapi bahkan mereka yang disebut masyarakat kelas atas, yang hidupnya kaya, punya jabatan, berpendidikan, dan public figure, juga kedapatan melakukan tindak kejahatan. Yang paling miris adalah kenyataan bahwa ada kejahatan yang dilakukan oleh keluarga sendiri. Saudaraku, bacaan kita di saat ini merupakan bagian dari kisah hidup Yusuf yang juga pernah mengalami perbuatan jahat yang dilakukan oleh keluarganya sendiri. Yusuf adalah salah satu anak dari Yakub atau Israel. Yusuf dilahirkan di masa tua Yakub dari Rahel, istri yang sangat dicintainya. Karena itu Yusuf menjadi anak emas dari Yakub, sehingga ia sangat dibenci saudara-saudaranya dalam Kejadian 37 ayat 3. Bahkan ia ingin dilenyapkan oleh mereka. Kehadiran orang Israel di Mesir tidak lepas dari kisah hidup Yusuf sendiri, yang dijahati oleh saudara-saudaranya dengan cara dibuang ke sumur dan dijual kepada kafilah orang Ismail yang kemudian membawanya ke Mesir. Berawal dari sinilah umat Israel berkembang menjadi sangat banyak di Mesir. Mulai dari anak-anak Israel, yakni Yusuf dan saudara-saudaranya yang beranak cucu, sehingga dari mereka bangsa Israel menjadi bangsa yang besar di Mesir.
Karena itu dalam kitab Kejadian, kisah Yusuf dituliskan Musa sebagai penutup setelah menuliskan kisah hidup bapa-bapa leluhur Israel, yakni Abraham dalam pasal 12 ayat 1 sampai pasal 25 ayat 18, Ishak pasal 25 ayat 19 sampai pasal 26 ayat 35, dan Yakub pasal 27 ayat 1 sampai 36 ayat 43. Melalui kisah Yusuf di akhir kitab Kejadian menunjukkan benang merah dari kitab Kejadian kepada kitab Keluaran atau peristiwa Eksodus, keluarnya bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian Kanaan. Bacaan kita secara khusus terdapat di pasal 50 ayat 15 sampai 21 yang merupakan bagian dari kisah hidup Yusuf, yakni setelah pertemuan penuh drama dari Yusuf dan saudara-saudaranya hingga mereka membawa Yakub sang ayah beserta dengan mereka, dan kemudian mereka menetap di Mesir dengan menempati tanah terbaik di Mesir, yakni tanah Goshen atau Rameses, sebagai penghargaan Firaun bagi Yusuf, ayah dan saudara-saudaranya. Itu dicatat di pasal 45 sampai 47. Yakub sang ayah masih hidup di Mesir selama 17 tahun, lalu ia meninggal pada usia 147 tahun. Pasal 47 ayat 27. Dan setelah Yakub dimakamkan, maka saudara-saudara Yusuf dikuasai rasa takut atas perbuatan jahat yang pernah mereka lakukan terhadap Yusuf di masa lalu. Mereka berpikir bahwa Yusuf akan mendendam dan membalaskan kejahatan mereka di ayat 15. Untuk melindungi diri, mereka menyampaikan pesan kepada Yusuf, seolah-olah Yakub yang menyampaikan pesan itu, agar Yusuf mau mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Mereka berpikir Yusuf hanya berbuat baik kepada mereka selagi ayah mereka masih hidup. Namun setelah sang ayah meninggal, mereka khawatir Yusuf akan berubah menjadi jahat terhadap mereka. Mereka tentu sangat takut kepada Yusuf, karena Yusuf adalah orang besar di Mesir. Padahal Yusuf sudah berbuat baik kepada mereka selama belasan tahun di Mesir. Namun mereka masih dikuasai rasa takut karena kejahatan mereka di masa lalu terus menghantui mereka. Ini adalah akibat dari dosa yang mereka tutupi. Mereka telah berdusta terhadap ayah mereka tentang kematian Yusuf di waktu yang lalu. Mereka tidak mengakui kejahatan mereka di hadapan ayah mereka Yakub, terlebih di hadapan Allah. Sehingga mereka terus dikuasai rasa bersalah dan ketakutan. Ayat 17 menunjukkan Yusuf yang menerima pesan mereka merasa sangat sedih, sehingga menangislah ia. Tidak hanya mengirim pesan, saudara-saudara Yusuf bahkan mendatangi Yusuf dan bersujud di depannya sambil berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Ayat 19-21 merupakan jawaban Yusuf terhadap saudara-saudaranya yang sangat menenangkan dan menghiburkan hati mereka. Yusuf berkata, "Aku inikah pengganti Allah?" Ia menyadari bahwa penghukuman dan penghakiman adalah hak Allah. Selanjutnya, Yusuf berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Bagian ini dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia masa kini diterjemahkan begini, "Kalian telah bermufakat untuk berbuat jahat kepada saya, tetapi Allah mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan." Yusuf menyadarkan mereka akan cara kerja Allah yang sempurna, meski pada awalnya yang terlihat adalah perbuatan jahat terhadapnya, tetapi Yusuf melihat rancangan keselamatan Allah di baliknya. Bahwa Allah sedang bekerja melalui kemalangan hidupnya untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar, bangsa Israel. Yusuf pun kembali menegaskan agar supaya saudara-saudaranya jangan takut, karena ia akan tetap berbuat baik kepada mereka dengan menanggung makanan mereka dan makanan anak-anak mereka. Saudaraku, dari kisah hidup Yusuf, kita mendapat suatu gambaran yang indah dari providensia Allah atau pemeliharaan Allah yang ajaib dan tidak pernah gagal. Sebagaimana proses hidup yang Yusuf alami, mulai dari dibenci dan dijual saudara sendiri, dituduh memperkosa dan dipenjara secara tidak adil, dilupakan orang yang ditolongnya dari dalam penjara, hingga kemudian diangkat Allah menjadi seorang penguasa di Mesir, sehingga melaluinya ayahnya Yakub dan saudara-saudaranya tidak mati kelaparan, melainkan terpelihara dan sejahtera di Mesir. Karena itu saudaraku, marilah
kita menjalani hidup dengan belajar memiliki karakter seperti Yusuf, yakni karakter taat dan setia kepada Allah, menjauhi dosa, dan memiliki hati yang penuh kasih dan rela mengampuni. Karena karakter yang seperti inilah, maka Yusuf selalu disertai Allah dalam setiap kondisi hidupnya, saat ia ditimpa kemalangan ataupun saat ia mengalami keberhasilan. Terlebih, Allah memberikannya hikmat untuk mampu memandang pergumulan, kesulitan hidup, bahkan kejahatan yang menimpanya sebagai bagian dari rencana Allah untuk mendatangkan kebaikan baginya dan bagi bangsanya. Dan saat Yusuf memiliki kekuasaan dalam kejayaannya, ia tidak melupakan Allah, apalagi menggeser posisi Allah untuk menghukum saudara-saudaranya. Melainkan dengan kuasanya, ia menyatakan kasih dan menolong saudara-saudaranya. Dari saudara-saudara Yusuf pun kita belajar agar menghindari sikap iri hati dan dengki, karena itu akan membawa orang pada perbuatan jahat. Dan orang yang melakukan kejahatan akan selalu dihantui rasa bersalah dan ketakutan sepanjang hidup sebelum ia mengakui kejahatan dan menerima pengampunan. Saudaraku, kita semua adalah pembuat kejahatan, manusia berdosa, tetapi kita telah dibebaskan dari dosa oleh pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita telah diampuni dan diselamatkan. Karena itu jangan lagi hidup dalam tabiat dosa, tetapi bertobatlah dan hidup baru di dalam kasih kepada Allah lewat hidup yang beribadah dan kasih kepada sesama lewat perbuatan baik kepada sesama. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Saudaraku, apakah yang sedang engkau alami dalam hidupmu? Sadarilah bahwa suka duka, manis pahit, jatuh bangun, malang atau berhasil yang kita alami adalah proses Allah bagi hidup kita, yang semuanya ada dalam providensia Allah. Kita dipelihara Allah setiap saat karena kita adalah umat kepunyaannya. Tetaplah taat dan setia kepada Allah. Jangan melakukan dosa yang terbingkai manis dalam hal-hal dunia yang terlihat sangat menggiurkan kita. Ingat, kenikmatan dunia hanya sesaat saja dan akhirnya menuju kebinasaan. Tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Jaga hati kita agar tidak tawar hati dalam kesesakan, apalagi kehilangan kasih kepada sesama. Meski mungkin dunia memperlakukan kita dengan tidak adil, kejahatan terjadi di mana-mana, bahkan bisa menimpa hidup kita. Mari memandang Allah melalui tiap pergumulan hidup kita, sehingga kita akan mampu melihat ada rencana Allah yang indah di balik pergumulan kita. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, jika kita sudah mampu menyadari betapa baiknya rancangan Allah dalam hidup kita, betapa hebatnya Allah menata alur hidup kita, terlebih betapa besarnya kasih Allah bagi kita melalui pengorbanan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, maka mari kita jalani, nikmati, dan syukuri hidup ini dengan selalu mengucap syukur kepada Allah. Bulan September ini, tepatnya hari Minggu tanggal 10 September, telah dicanangkan sebagai hari Thanksgiving atau pengucapan syukur serentak bagi warga Gemim dan masyarakat Sulawesi Utara yang bersama-sama memperingati hari ulang tahun di bulan September ini, yakni pada tanggal 23 September adalah hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Utara yang ke-59, dan pada tanggal 30 September adalah hari ulang tahun Gemim Bersinode yang ke-89 tahun. Maka mari kita bersyukur kepada Tuhan Allah yang telah menyertai, membimbing, dan memelihara kehidupan gereja, masyarakat, dan pemerintah di mana kita hadir dan berkarya. Biarlah lewat rancangan Allah yang sungguh teramat baik, gereja kita, tetapi juga Provinsi Sulawesi Utara akan tetap terpelihara menjadi suatu persekutuan yang besar, kokoh, sejahtera, damai, dan beriman bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa saudara.